Jogging atau lari santai dan berjalan kaki merupakan salah satu jenis olahraga sederhana yang dapat dengan mudah dilakukan masyarakat sehari-hari. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam melakukan aktivitas fisik yang satu ini. Beberapa orang memilih tidak memakai alas kaki sama sekali atau nyeker. Nah, kira-kira bagaimana ya sensasi jogging tanpa menggunakan sepatu? Wah, ternyata nih ada nih yang olahraganya nggak pakai alas kaki. Kita tanya ya, nih Pak, kenapa olahraganya nggak pakai alas kaki, Pak? Oh iya Mbak, ini setelah saya olahraga nggak pakai alas kaki, sepatu dan kaos kaki itu banyak manfaatnya. Kemarin-kemarin kan sempat semutan, kram. Nah setelah saya lepas olahraga nggak pakai sepatu sama kaos kaki, semutan dan kram itu mengurangin. Tapi ini dari saran dokter apa gimana nih Pak? Enggak sih, inisiatif saya sendiri. Hasil baca-baca Ya, begitu Pak? hasil baca-baca, informasi dari rekan-rekan. Nah, kalau misalnya itu takut melepuh nggak sih Pak kakinya atau takut terluka gitu Pak, misal kalau nggak pakai alas kaki? Ya mungkin kalau terlalu lama bisa, karena ini saya kan cuma 5 putaran aja. Jadi masih aman ya Pak ya? Ya. Coba Rizka mau nyobain nih, gimana sih sensasi olahraga tanpa alas kaki? Coba, aduh ini lumayan panas padahal masih jam 9-an nih. Ya. Kita coba ya, yuk. Coba di sini ya Pak ya? Ya. Oh silakan Pak. Nah ini juga nggak pakai alas kaki nih. Sama cenut kerasa. Saya di sini dulu aja deh Pak latihannya. Siapa? Sudah 5 bulan, Nurhamin rutin jogging tanpa memakai sepatu. Biasanya ia lakukan 1 minggu sekali. Menurutnya, kondisi kesehatannya membaik setelah melakukan hal tersebut. Bukan hanya Nurhamin, sebagian warga lainnya juga melakukan aktivitas serupa dengan anggapan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi tubuh. Padahal dalam melakukan aktivitas olahraga ini, masyarakat dianjurkan untuk tetap mengenakan alas kaki, kecuali bagi mereka yang sedang menjalankan terapi dan dalam pengawasan dokter. Sebetulnya kalau untuk olahraga sih dari kita sebagai dokter rehab itu tidak menyarankan. Jadi kalau untuk aktivitas tertentu memang kita mau latihan tanpa alas kaki, kita anjurkan. Jadi misalnya pasien stroke atau gangguan keseimbangan kayak gitu ya. Kita di teknik lapangan itu kita untuk latihannya ada memang satu ruas gitu dengan misalnya alasnya rumput. Satu ruas dengan alasnya batu-batu misalnya kayak gitu. Satu ruas dengan lantai biasa, satu ini dengan karpet yang tebal, satu karpet yang tipis. Mereka berjalan di situ tanpa alas kaki. Jadi itu hanya untuk latihan. Tapi kalau untuk olahraga tanpa alas kaki, bahkan untuk berjalan sehari-hari pun tanpa alas kaki di rumah, kita tidak pernah menyarankan itu. Fani Krisina, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi menambahkan, risiko bagi masyarakat yang melakukan jogging atau berjalan tanpa alas kaki bermacam-macam. Mulai dari terluka karena terkena benda tajam, nyeri berkepanjangan, hingga bisa menyebabkan tulang tumbuh pada tumit atau plantar fasciitis. Alas kaki pun juga ada beda-beda. Jadi mereka yang untuk jogging oke lah boleh pakai sepatu yang ringan biasa gitu ya. Untuk yang lari itu harus ada spesifikasi sepatunya khusus juga gitu. Disarankan sih sepatu itu maupun sendal yang dipakai itu tidak yang mempunyai alas terlalu keras. Karena kalau alasnya terlalu keras beresiko untuk penyakit-penyakit yang lain. Memilih alas kaki yang tepat saat berolahraga tidak berarti harus mahal. Namun yang paling utama adalah kenyamanan serta kesesuaian dengan kegiatan yang dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.